Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erviansyah, dosen program studi S1 Komunikasi Penyiaran Islam STAI Mutakin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi metodologi penelitian. Pada pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan dasar-dasar atau materi-materi dasar terkait dengan mata kuliah metodologi penelitian. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian dan kriteria. Metode ilmiah itu adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap sebuah penemuan, pengesahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. Kriteria metode ilmiah itu yang pertama adalah berdasarkan fakta-fakta tentunya, bukan kira-kira, khayalan, atau legenda. Kriteria metode ilmiah yang kedua itu bebas dari prasangka, tidak subjektif ya. Lalu kriteria metode ilmiah yang ketiga yaitu menggunakan prinsip-prinsip analisis, kausalitas, dan pemecahan masalah berdasarkan analisis yang logis. Kriteria metode ilmiah yang keempat adalah menggunakan hipotesis sebagai pemandu jalan pikiran menuju pencapaian pada sebuah tujuan. Kriteria metode ilmiah yang kelima adalah menggunakan ukuran objektif, bukan berdasarkan perasaan. Lalu kriteria metode ilmiah yang keenam ini adalah menggunakan teknik kuantifikasi ya, nominal, ranking, dan rating. Pembahasan yang kedua adalah ciri-ciri dari metode ilmiah. Ciri-ciri metode ilmiah yang pertama itu adalah bersifat kritis, analitis. Artinya, metode itu menunjukkan adanya proses yang tepat untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk pemecahan dari masalah tersebut. Ciri-ciri metode ilmiah yang kedua adalah bersifat logis. Artinya dapat memberikan argumentasi ilmiah, kesimpulan yang dibuat secara rasional berdasarkan bukti-bukti yang tersedia. Ciri metode ilmiah yang ketiga adalah bersifat objektif. Artinya dapat dicontoh oleh ilmuwan lain dalam studi yang sama dengan kondisi yang sama pula. Ciri-ciri metode ilmiah yang keempat adalah bersifat konseptual. Artinya proses penelitian ini dijalankan dengan pengembangan konsep dan teori agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Ciri-ciri metode ilmiah yang kelima adalah bersifat empiris. Artinya metode yang dipakai itu didasarkan pada fakta di lapangan. Pembahasan yang ketiga adalah tentang karakteristik dari skripsi. Karakteristik skripsi itu berfokus yang pertama pada kajian mengenai salah satu isu sentral yang tercakup dalam salah satu disiplin ilmu sesuai dengan program studi yang ditempuh oleh mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah merupakan pengujian empirik terhadap posisi teoretik tertentu. Lalu karakteristik lainnya adalah menggunakan data primer sebagai data utama yang dapat ditunjang oleh data sekunder. Kemudian ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kecuali untuk program studi bahasa asing. Inilah adalah karakteristik daripada skripsi. Pembahasan selanjutnya mengenai metode ilmiah. Dalam epistemologi Islam, ini dikenal ada 3 metode ilmiah. Yang pertama, ada yang dikenal dengan metode tajribi. Lalu yang kedua ada yang dikenal dengan metode burhani. Dan yang ketiga ada yang dikenal dengan metode irfani. Kita akan bahas yang pertama tentang metode tajribi. Metode tajribi itu metode yang biasa digunakan untuk mendapatkan pengetahuan dengan cara melakukan observasi ya, dan melakukan eksperimen yang berkenaan dengan objek-objek fisik, yaitu metode tajribi. Alat utamanya adalah pengamatan indrawi. Selain itu juga didukung dengan metode matematika atau kalkulus ya.
Kemudian kita akan membahas tentang metode yang kedua, yaitu metode Burhani. Metode Burhani ini adalah metode yang biasanya digunakan untuk objek-objek non-fisik. Kalau tadi metode tajribi untuk objek-objek yang fisik ya. Kalau untuk metode Burhani ini metode yang biasanya digunakan untuk objek-objek non-fisik. Nama lain dari metode ini adalah metode rasional atau metode logis ya, atau logis lah. Beberapa macam metode Burhani ini, yang pertama seperti metode demonstratif ya, silogisme. Lalu yang kedua, metode dialektis atau jidali. Yang ketiga, ada metode retorik ya, hitobi. Kemudian yang keempat, metode sofistik atau mughaliti ya, mughaliti. Lalu yang kelima, ada yang disebut dengan metode poetika atau syi'ri. Nah, itu metode Burhani. Sekarang kita akan masuk pada metode yang demonstrasi dulu. Kita akan menjelaskan dulu tentang metode demonstrasi. Bentuk demonstrasi itu ada 3. Bentuk pertama yaitu proposisi yang saling sepadan atau ta'adul, terdiri dari 3 skema. Yang pertama itu ada ilat atau kopula, berada di predikat premis 1 dan di subjeknya premis 2. Setiap alkohol itu memabukkan. Setiap yang memabukkan hukumnya haram. Kesimpulannya, setiap alkohol hukumnya haram. Ini contohnya. Yang kedua, ilat berada di predikat kedua premis ya. Contohnya, sang pencipta tidak tersusun. Setiap benda tersusun. Kesimpulannya, sang pencipta itu bukan benda. Itu teman-teman. Kemudian yang ketiga, ilat itu berada di subjek kedua premis. Contohnya, setiap hitam adalah sifat. Setiap hitam adalah warna. Kesimpulannya, sebagian sifat adalah warna. Ini adalah contoh-contoh yang ada pada metode demonstrasi yang sudah diklasifikasikan menjadi bentuk demonstrasi ini menjadi 3 bentuk ya. Kemudian kita akan bahas yang selanjutnya itu bentuk kedua. Bentuk kedua yaitu proposisi yang selain menentukan, yang saling menentukan ya. Jadi bentuk kedua yaitu proposisi yang saling menentukan atau talazum. Pakar logika menyebutnya syarat bersambung, syarti al-mutasil. Bentuk ini terdiri dari 4 skema, namun hanya 2 yang berkesimpulan. Keduanya adalah yang pertama, menerima sebab berarti menerima akibat. Jika sholat sah, maka pelakunya suci atau telah berwudu. Sholat itu sah. Kesimpulannya pelakunya suci. Lalu yang kedua, menerima negasi akibat berarti menerima negasi sebab. Jika sholat sah, maka pelakunya suci, telah berwudu. Pelakunya tidak suci, kesimpulannya sholatnya tidak sah. Kemudian lanjutannya bentuk ketiga sekarang. Bentuk ketiga disebut bentuk saling menentang atau ta'arud. Pakar logika menyebutnya syarat terpisah, syarti al-munfasil. Sementara ahli kalam menyebutnya sabar wa taksim. Bentuk ini juga terbagi menjadi 4 pengandaian. Contoh, alam ini kekal atau diciptakan. Pengandaian pertamanya, alam ini diciptakan. Kesimpulannya, alam ini tidak kekal. Lalu pengandaian kedua, alam ini kekal. Kesimpulannya, alam ini tidak diciptakan. Pengandaian ketiga, alam ini tidak diciptakan. Kesimpulannya, alam ini kekal. Pengandaian yang keempat, alam ini tidak kekal. Kesimpulannya, alam ini diciptakan. Baik, tadi adalah sekitar pembahasan tentang metode Burhani ya. Sekarang kita masuk ke metode Irfani. Metode Irfani itu adalah metode yang digunakan untuk objek-objek non-fisik dengan cara langsung. Metode ini biasanya berkenaan dengan intuisi atau hati atau kolbu.
seperti rasa sayang, sedih, kecewa, bahagia, dan lain sebagainya. Karakteristik metode Irfani ini yang pertama dicapai melalui pengalaman ya, zauki atau rasa. Kedua, karakteristik dari metode Irfani ini ditandai hadirnya objek di dalam subjek. Lalu karakteristik yang ketiga adanya pengalaman eksistensial, yaitu pengenalan terhadap objek secara intim, kasus per kasusnya. Kita akan bahas selanjutnya tentang ciri penelitian ilmiah. Ciri-ciri penelitian ilmiah yang pertama adalah purposivenis. Yang pertama adalah fokus, tujuannya jelas ya. Kedua, rigor, teliti, memiliki dasar teori dan desain metodologi yang baik. Testability yang ketiga membahas tentang sebuah prosedur pengujian hipotesis yang jelas. Kemudian replicability-nya adalah pengujian itu dapat diulang untuk kasus yang sama atau yang sejenis. Objectivity itu berdasarkan fakta dari data aktual ya, tidak subjektif dan emosional. Generalizability, semakin luas ruang lingkup penggunaan hasilnya semakin berguna. Kemudian precision adalah mendekati realitas, dan confidence itu peluang kejadian dari estimasinya dapat dilihat. Kemudian parsimoni, kesederhanaan dalam pemaparan masalah dan metode penelitiannya. Ini adalah ciri-ciri penelitian ilmiah. Kemudian teori kebenaran ilmiah. Yang pertama ada teori koherensi. Teori koherensi, pernyataan dianggap benar jika pernyataan itu bersifat koheren ya, atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Misalnya, setiap manusia itu akan mati, maka si fulan juga pasti akan mati. Lalu yang kedua, ada teori korespondensi. Teori korespondensi itu pernyataan dianggap benar jika materi pengetahuan yang dikandung itu berkorespondensi atau berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta, dan memang faktanya ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Nah, itu contohnya teman-teman. Jadi saling berkorespondensi atau berhubungan ya. Kemudian teori yang ketiga, pada teori kebenaran ilmiah ini yang ketiga ada teori pragmatis. Teori pragmatis itu adalah kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan itu bersifat fungsional dalam kehidupan praktis atau memiliki kegunaan dalam kehidupan manusia. Itu teori-teori kebenaran ilmiah. Sekarang kita akan bahas tentang paradigma, teori, dan model. Pengertian paradigma. Kalau paradigma itu yaitu worldview yang dianut oleh suatu komunitas tertentu dalam memahami suatu objek atau fenomena yang dalam implikasinya itu bisa diamati teman-teman dari cara pandang, penyikapan, dan cara kerja yang digunakannya. Begitu ya. Kemudian dalam penelitian ilmiah, paradigma dalam operasionalisasinya ini seringkali bisa dilihat dari dua cara atau metode yang lazim dikenal dengan kualitatif dan kuantitatif. Begitu. Nah, kita akan bahas selanjutnya tentang pengertian teori. Para ahli memberikan pengertian yang beragam ini mengenai teori. Beberapa di antaranya itu Turner mengatakan bahwa teori adalah cerita tentang bagaimana dan mengapa itu terjadi. Bowers dan Cartwright ini mengatakan bahwa teori adalah seperangkat pernyataan yang menyatakan hubungan antar variabel. Bailey mengatakan bahwa teori ini adalah penjelasan dan pemprediksian ya, fenomena sosial yang berhubungan dengan subjek ketertarikan kepada beberapa fenomena yang lain. Kemudian teori juga bisa diartikan sebagai asumsi yang sudah diverifikasi. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa teori komunikasi adalah konseptualisasi atau penjelasan logis tentang fenomena peristiwa komunikasi dalam kehidupan manusia, gitu. Nah, teori dalam penelitian begini, teman-teman. Dalam penelitian kualitatif yang sudah teruji dalam kenyataan, sedangkan pada kuantitatif
itu bisa diimplementasikan pada seperangkat proposisi jika maka Nah, biasanya tersusun secara sintaksis ya mengenai proses terjadinya sesuatu. Jika makannya hanya satu disebut dengan hukum atau dalil atau prinsip. Dalam penelitian kuantitatif, aspek kausalitas bisa hanya faktor tunggal. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, faktornya jamak dan saling mempertajam secara simultan. Contoh, sudah cantik, kaya, dan dermawan lagi. Nah, begitu teman-teman. Kemudian kita akan bahas tentang fungsi dari teori ya. Yang pertama, mengorganisasikan dan menyimpulkan pengetahuan tentang suatu hal. Kemudian yang kedua, memfokuskan. Ketiga, menjelaskan. Keempat, pengamatan. Kemudian yang kelima, prediksi. Yang keenam, mampu merangsang penelitian selanjutnya. Yang ketujuh, dipublikasi. Yang kedelapan, kontrol yang bersifat normatif. Yang terakhir, generatif. Itu fungsi-fungsi teori. Nah, berdasarkan tujuan, yang pertama penelitian dasar atau basic research ya. Yang kedua, penelitian terapan atau applied research. Kemudian yang ketiga, penelitian evaluatif, evaluation research. Nah, teman-teman, kita akan bahas berdasarkan metode. Penelitian kuantitatif, penelitian eksploratif, kemudian penelitian deskriptif, penelitian eksplanatoris, penelitian survei, penelitian eksperimen, penelitian ex facto atau penelitian komparatif, kemudian penelitian korelasional. Kemudian dua, penelitian kualitatif, ini penelitian biografi, penelitian fenomenologi, penelitian grounded theory, penelitian etnografi, dan penelitian studi kasus. Ini berdasarkan metode ya, penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Baik, demikian penjelasan di pertemuan yang pertama. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.